Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini aku pengen share gimana tips-tips menghemat keperluan anak versi aku. Nah, sebelum aku share tips-tips ini, buat kalian teman-teman yang punya penghasilan sultan, mendingan kalian langsung aja skip video ini, karena menurut aku ini nggak akan ada gunanya. Oke, yang pertama adalah susu. Nah, sebenarnya susu ini susah-susah gampang ya untuk menghematnya. Karena kalau susu ini nggak mungkin banget kalian mengurangi kebutuhan susu anak kalian. Apalagi kalau anak kalian makin gede, itu pasti kan kebutuhan susunya makin bertambah, sedangkan ASI kita makin berkurang. Nah, kalau cara aku untuk menghemat pengeluaran susu ini biasanya yang pertama bisa dengan mendowngrade susu anak aku ke yang harganya lebih murah, tapi anak aku itu masih cocok dengan susu itu. Yang kedua, aku tuh mempertahankan produksi ASI aku. Mempertahankannya itu bisa dengan cara pertama, aku power pumping di malam hari. Terus karena kebetulan aku kerja, aku tuh di kantor nggak pernah ngelewatin jam pumping aku, karena aku sadar kalau misalnya aku makin sering aku ngelewatin jam pumping aku, itu ASI aku lama-lama akan habis. Dan kalau aku di rumah, aku tuh nggak pernah sia-siain waktu untuk aku bisa DBF sama anak aku. Nah, lanjut yang kedua itu adalah Pampers. Kalau dari aku sendiri, dulu emang sebelum anak aku 1 tahun, aku emang kasih anak aku Pampers Premium. Tapi setelah di atas 1 tahun kan, seperti yang kita tahu Pampers itu makin gede ukurannya, dia harganya makin mahal. Makanya aku tuh mulai downgrade juga Pampers anak aku. Jadi biasanya kalau untuk yang siang itu, aku pakai Pampers yang udah aku downgrade. Tapi untuk yang malam hari, karena malam hari kan biasanya aku cuma sempet gantiin Pampers anak aku 1 kali, itu biasanya aku masih pakai yang premium. Nah, terus biasanya nih, sekarang kan anak aku udah umurnya udah 1 tahun lebih. Di situ tuh aku udah mulai tahu kalau anak aku itu pupnya pasti sehari itu sekali. Jadi habis pup, aku tuh biasanya udah makein dia Clody, karena selain Clody ini bisa untuk melatih anak toilet training, Clody ini kan juga lebih nyaman di kulit anak kita. Selain itu juga bisa mengirit pampers anak kita. Nah, yang ketiga itu adalah mainan bayi. Nah, untuk mainan bayi itu biasanya aku akan lihat masa pemakaian mainan ini ya. Kalau misalnya mainan itu adalah mainan yang murah dan mainan yang jangka pakainya itu lama, aku biasanya prefer untuk beli. Tapi kalau misalnya mainan itu dipakainya itu sebentar dan harganya itu mahal, aku biasanya prefer beli barang second daripada aku nyewa. Nah, kayak contohnya itu adalah pagar bayi. Pagar bayi ini biasanya hanya akan kepake 3 bulan saat anak kita itu belajar berjalan. Kalau misalnya ada yang bilang pagar bayi ini akan guna untuk ibu-ibu yang sibuk karena anaknya bisa ditaruh mainan di situ, menurut aku, di aku sih nggak kayak gitu, karena anak aku waktu udah bisa jalan, pagar bayi ini didobrak. Jadi menurut aku masa pakainya itu paling maksimal 3 bulan. Nah, waktu aku butuh pagar bayi itu, aku sempat searching harga barunya dan harga sewanya. Jadi harga baru pagar Kobe House ini yang 8+2 itu kalau aku lihat sekitar 1,3 sampai 1,5 juta. Nah, kemudian aku juga sempat nanya ke agen-agen penyewaan mainan bayi. Di situ aku tanya harga sewanya per bulan berapa. Harga sewanya per bulan itu sekitar 210.000 per bulan, belum dengan ongkos kirimnya. Jadi kalau di total-total aku butuh 3 bulan, mungkin aku akan ngeluarin duit sekitar 700.000 lebih untuk sama ongkos kirimnya ya. Karena kan ongkos kirimnya itu harus pakai instan, nggak mungkin dia dikirim pakai same day. Nah, kemudian waktu itu aku iseng searching-searching harga second dari pagar bayi ini berapa. Ternyata harga secondnya itu ada yang 900.000 sampai 1 juta. Malah waktu itu karena akhirnya aku bener-bener niat untuk beli second, aku tuh dapat harga pagar bayi yang Kobe House itu harganya 700.000, teman-teman. Di situ kondisinya itu masih bagus semua, cuma memang dia nggak pakai dus, dan menurut aku itu tuh worth it banget daripada aku harus nyewa, karena aku punya barangnya. Di saat aku punya barangnya itu
aku bisa pakai lagi apabila aku misalnya nanti punya anak kedua, atau misalnya aku nggak punya anak kedua terus aku males nyimpennya, aku tuh bisa jual lagi dengan harga yang kemungkinan sama atau bisa aku lebihin sedikit gitu. Jadi menurut aku kita tuh harus pinter-pinter milih mana mainan anak yang akan kita sewa, yang akan kita sewa, yang akan kita beli baru, atau yang akan kita beli second. Dan menurut aku nggak masalah kita beli barang second asalkan barangnya itu adalah barang yang gampang dicuci. Kecuali kalau kayak kasur itu kan jijik kan kalau kita beli second, tapi kalau kayak pagar bayi, sepeda, menurut aku tuh nggak masalah kita beli second. Nah, biasanya aku itu beli mainan bekas anak itu di dua marketplace. Yang satu itu adalah Carousel dan yang kedua itu adalah OLX. Jadi kalau si Carousel ini biasanya kebutuhan ibu dan anak itu barang secondnya akan lebih mahal karena kebanyakan pengguna Carousel ini kayaknya perempuan. Tapi kalau di OLX, kalau misalnya ada barang second yang sama, biasanya di OLX itu kebutuhan ibu dan anak itu harganya akan lebih murah karena biasanya yang buka OLX itu bapak-bapak. Jadi kalau di Carousel itu barang ibu dan anak itu banyak banget, tapi ya harganya dia lumayan mahal. Kalau di OLX sedikit, tapi sekalinya ada bisa murah banget. Nah, yang terakhir adalah biaya pada saat anak kita sakit. Jadi teman-teman, kalau aku ini orangnya lumayan super safety kalau soal kesehatan. Jadi aku memilih untuk mengasuransikan kesehatan anak aku dan keluarga aku. Nah, kalau untuk anak aku ini kebetulan sejak aku masih hamil dulu, anak aku masih di dalam kandungan, aku tuh emang udah ikut asuransi kehamilan. Jadi asuransi kehamilan ini gunanya adalah bukan untuk mengcover biaya persalinan kalian, tapi asuransi kehamilan ini akan mengcover biaya-biaya apabila terjadi segala sesuatu yang di luar perkiraan kita. Jadi kayak misalnya nih, kalian melahirkan terus tiba-tiba anak kalian itu butuh masuk di inkubator atau NICU, atau anak kalian tuh tiba-tiba amit-amit ya punya kelainan jantung dan harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Nah, itu akan di-cover oleh asuransi ini. Jadi dulu waktu aku hamil, aku mulai ikut asuransi dari bulan ke-8 dan asuransinya itu bayarnya 600.000 satu bulan. Dan berakhirnya pada saat kita lahiran. Jadi aku itu cuma bayar 1,2 juta dengan aku tuh nggak usah mikirin lagi kalau misalnya nanti aku lahiran dan terjadi apa-apa ke anak aku dan juga diri aku, itu tuh nanti akan di-cover oleh asuransi kehamilan itu. Nah, setelah anak aku lahir, anak aku itu emang punya asuransi BPJS. Cuman nggak bisa dipungkiri BPJS itu menurut aku prosesnya lumayan berbelit sehingga agak lama. Walaupun emang bisa sih kalau kalian mau menjalankan prosesnya yang agak panjang itu. Cuman kalau misalnya kalian ada budget lebih baik sih kalian ikut juga asuransi swasta, karena asuransi swasta itu pertama prosesnya itu bener-bener nggak ribet. Jadi kalau misalnya kalian sakit, kalian cuma tinggal kasih kartunya aja. Dan asuransi swasta itu makin dini kalian ikut, kayak anak aku kan ikut dari pas bayi, itu polisnya itu akan lebih murah dan manfaatnya itu akan lebih banyak daripada kalau misalnya dia ikut pada saat dia udah dewasa. Kenapa? Karena biasanya bayi itu penyakitnya belum banyak, jadi banyak agen-agen asuransi yang mau menanggung bayi-bayi ini dengan polis yang murah. Nah, selain itu si polis asuransi kesehatan anak ini biasanya bisa dikombinasikan dengan investasi yang nanti investasinya itu bisa kalian gunakan untuk dana pendidikan anak kalian. Nah teman-teman, itu tadi tips-tips dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, semoga tips-tips tadi bisa berguna untuk kalian. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau kalian gak suka boleh kalian dislike. Kalau kalian suka bisa juga di like. Terima kasih.